Ya, berjumpa dengan Ibu Ayu Sita Inasari ya pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dan pada pertemuan yang pertama ini, materi yang akan kita bahas mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Baik, kira-kira apa saja yang ada di dalam teori hakikat belajar dan pembelajaran ini? Kita simak saja video selanjutnya. Halo teman-teman, baiklah kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Ayo kita simak videonya. Hakikat belajar. Kata belajar sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Adapun definisi merangkul secara umum mengenai belajar. Belajar adalah proses aktivitas dan kegiatan yang dilakukan untuk menambah ilmu sehingga terjadi perubahan pola pikir, tingkah laku sebelum belajar dibandingkan sesudah belajar. Belajar menurut para ahli. Menurut Muhammad Surya dalam bukunya, pengertian belajar itu sendiri yakni proses usaha yang dilakukan seseorang dalam mendapatkan perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Sedangkan menurut Kosmosan, belajar adalah suatu proses mendapatkan ilmu, pengalaman, dan keahlian baru, baik yang didapat dari proses pendidikan formal maupun informal. Adapun contoh belajar. Contoh yang pertama, seseorang anak yang baru masuk sekolah dasar kelas 1 yang masih belum pandai menulis dan membaca. Setelah melalui rangkaian proses pembelajaran yang dialaminya di sekolah bersama guru dan teman-teman sekelasnya, maka 1 semester kemudian ia sudah pandai menulis dan membaca dengan cukup lancar. Contoh belajar tersebut bisa dikatakan belajar pada pendidikan formal. Contoh belajar yang kedua, belajar informal. Seseorang anak yang dari awal gagal dalam tes renang. Ia sangat ingin menjadi atlet berenang handal, tapi ia memiliki postur tubuh yang gemuk yang menjadikannya lambat dalam berenang di kolam. Kemudian, ia belajar untuk mengelola pola hidup dan gaya makannya, sehingga ia bisa diet dan menurunkan berat badannya hingga beberapa kilo. Dan dia pun belajar berenang kepada pelatih yang memang terkenal melatih para atlet juara. Selanjutnya, hakikat pembelajaran. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pelarian ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran menurut para ahli. Praktisi nasional bernama Munif Khotib berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Sedangkan menurut Achuar Khalil menyatakan pembelajaran itu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun contoh pembelajaran, salah satunya diskusi kelompok. Diskusi kelompok termasuk pembelajaran melalui kerjasama beberapa peserta didik yang bisa berkumpul dengan teman kelompoknya, saling bersosialisasi dan berinteraksi dengan kelompok lain dalam mengerjakan tugas. Perbedaan belajar dan pembelajaran. Belajar adalah kegiatan individu dalam memperoleh perubahan perilaku melalui interaksi dan lingkungan. Sedangkan pembelajaran merupakan aspek kegiatan individu yang kompleks. Di dalamnya dapat merancang kegiatan belajar baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Tujuan belajar dan pembelajaran. Secara spesifik, belajar dilakukan untuk mendapatkan sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan kegiatan belajar yang umumnya meliputi penambahan pengetahuan, keterampilan,
dan sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh peserta didik. Sedangkan tujuan pembelajaran lebih menitik beratkan kepada tingkah laku atau perbuatan peserta didik sebagai output pada diri individu yang dapat diamati. Output tersebut menjadi instruksi bahwa peserta didik sudah melakukan kegiatan belajar, karena proses pembelajaran yang baik akan memberikan dampak positif pada tingkah laku peserta didik. Dari materi yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa belajar dan pembelajaran sangat erat kaitannya, namun terdapat perbedaan keduanya. Intinya, belajar dan pembelajaran selalu dibutuhkan setiap individu untuk mengembangkan dirinya. Tanpa belajar, manusia tentu tidak bisa mengembangkan apa yang kita sebut sebagai disiplin ilmu yang berguna untuk kehidupan di masa mendatang. Jadi, jangan bosan untuk terus belajar dan mempelajari hal-hal baru yang nantinya akan menjadikanmu sukses ke depan. Terima kasih. Nah, itulah tadi mengenai penjelasan hakikat belajar dan pembelajaran ya. Ibu harap kalian semuanya dapat mengerti dan memahami apa hakikat dan belajar dan pembelajaran itu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan untuk video ini ya. Sampai bertemu kembali, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.